Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan soal P3K, uji kompetensi dan SKB khususnya tenaga kesehatan bidan, serta kunci jawaban. Namun kali ini saya memberikan kunci jawaban sedikit berbeda karena saya memberikan kunci jawaban di akhir video. Oke, langsung ya kita simak secara bersama-sama. Soal nomor 1, seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktek mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui pelayanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. Atau E. Persiapan rujukan. Ya, silakan untuk teman-teman yang mau coba menjawab. Sebelum kita koreksi secara bersama, bisa tulis jawaban di kolom komentar. Next ya, ke soal berikutnya. Soal nomor 2, seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roboransia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tersier. Atau E. Primer. Oke teman-teman, bisa coba teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti apabila ada pertanyaan bisa komen ya di kolom komentar, dan kita atau saya bisa coba jawab di kolom komentar. Next, soal berikutnya. Soal nomor 3, WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3. B. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2 dan 1 kali pada trimester 3. C. 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2 dan 1 kali pada trimester 3. D. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 3 kali kunjungan pada trimester kedua. Atau E. 4 kali kunjungan pada trimester ketiga. Soal nomor 4, seorang bayi berusia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.500 gram. Kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Bagaimanakah cara penyuntikan imunisasi tersebut? A. Subkutan. B. Intravena. C. Intramuskuler. D. Intrakutan. Atau E. Peroral. Teman-teman pasti sangat tahu ya jawabannya, yang benar itu option yang mana. Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager. B. Care provider. C. Komunikator. D. Community leader. Atau E. Decision maker. Bisa teman-teman jawab ya di kolom komentar. Nanti kalau belum jelas bisa saya jawab juga di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan di BBM. Pada saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Vital sign tensi darah 90/70, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Apakah diagnosis pada kasus di atas?
A. Atonia uteri, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Inversion uteri, atau E. Prolaps uteri. Ingat teman-teman, didapatkan uterus tidak berkontraksi atau lembek dan disertai perdarahan. Bisa teman-teman coba jawab di kolom komentar, nanti saya akan diskusikan secara bersama. Next, soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 40 tahun, P4, A1 postpartum 3 minggu, datang ke BPM dengan keluhan demam tinggi, menggigit, nyeri bagian perut bawah, kembung. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 100 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Cavum Diogels menonjol dan fungsi cavum Diogels berisi pus. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvik, D. Mastitis, atau E. Selulitis. Seperti biasa, bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa saya balas ya di kolom komentar. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Nyonya T usia 29 tahun dengan G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke rumah sakit diantar oleh keluarganya. Dengan tidak sadar saat di rumah sakit, pasien mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan, tekanan darah 160/110, nadi 100 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, denyut jantung janin irreguler, TFU 3 jari di bawah PX, odem pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Eklamsi, B. Preeklamsi, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, atau E. Hiperemesis gravidarum. Ingat ya, kuncinya adalah ibu dengan tekanan darah tinggi dan disertai kejang-kejang. Bisa teman-teman semua jawab di kolom komentar. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Seorang ibu hamil usia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit beserta suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, balotmen negatif, DJJ negatif. Manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus di atas? A. Kemoterapi, B. Histerektomi, C. Evakuasi vakum, D. Transfusi darah, atau E. kuretase. Sangat jelas ya teman-teman, di sini ibu ternyata tidak hamil. Jadi tindakan apa yang tepat untuk dilakukan pada ibu tersebut? Oke, kita coba, maksud saya bisa teman-teman coba jawab di kolom komentar. Lanjut ya ke soal nomor 10. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke klinik bidan dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut. Keadaan umum lemah pucat. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit. Pada pemeriksaan lab HB 8,4. Manakah penanganan yang tepat pada kasus tersebut? A. Transfusi darah, B. Konseling dan rujuk, C. Infus NaCl 0,9% dan rujuk, D. Infus NaCl 0,9%, inform konsen baru dirujuk, atau E. Inform konsen dan rujuk. Ingat ya teman-teman, untuk penanganan awal pada ibu dengan anemia. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik dan mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang, PP test positif. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Molahidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, atau E. Kehamilan ektopik terganggu.
Soal ini yang perlu digarisbawahi adalah nyeri goyang pada perut bagian bawah, lalu mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Ini sangat jelas ya teman-teman, bisa coba teman-teman jawab di kolom komentar. Next ke soal berikutnya, soal nomor 12. Ibu Citra umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik bidan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan data tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 132 kali per menit, dan kepala sudah masuk PAP. Pada kasus di atas, tafsiran berat janin adalah A. 3.750 gram, B. 3.875 gram, C. 4.030 gram, D. 4.185 gram, atau E. 4.340 gram. Masih ingat ya teman-teman untuk rumus menentukan taksiran berat janin? Bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti kalau masih ada yang belum paham, bisa saya tulis di kolom komentar. Oke, ke soal berikutnya, nomor 13. Seorang wanita usia 25 tahun, hamil 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perutnya mulas-mulas yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 85 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, TFU 30 cm, kepala sudah masuk 2/5. Hasil periksa dalam porsiotipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOT2. Apakah diagnosa untuk kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, atau E. Infartu kala 1 fase laten memanjang. Oke, silahkan teman-teman coba jawab di kolom komentar. Sebelum kita bahas ya nanti di akhir video. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Nyonya M usia 23 tahun, P1A0, postpartum 5 jam yang lalu, bersalin spontan normal dengan ruptur perineum dan dijahit 2/3. Saat ini kolostrum lancar, bayi menyusu kuat, kontraksi uterus kuat, TFU 1 jari di bawah pusat, kandung kemih teraba penuh tetapi belum merasakan keinginan untuk miksi. Kelanjutan masalah yang bisa muncul pada kasus di atas adalah A. Hemoroid, B. Gagal ginjal, C. Tromboplebitis, D. Subinvolusi uteri, atau E. Atonia uteri. Oke, yang di sini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah kandung kemih teraba penuh. Bisa mengakibatkan apa ya teman-teman? Bisa teman-teman coba jawab di kolom komentar sebelum saya lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal terakhir. Soal nomor 15. Seorang ibu membawa bayinya yang berusia 2 bulan ke puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan berat badan 4.500 gram. Dilihat pada kartu KMS bayi baru mendapat imunisasi HB0 dan polio 1. Apa jenis imunisasi yang harus diberikan pada kasus tersebut? A. DPT1, B. BCG, C. DPT2, D. HB2, atau E. campak. Masih ingat ya teman-teman untuk materi tentang imunisasi, dan apabila teman-teman sudah lupa bisa coba teman-teman buka buku KMS ya, di situ ada penjelasan tentang pemberian imunisasi. Ini ya teman-teman kunci jawaban, bisa di screenshot dan dicocokkan dengan jawaban yang sudah teman-teman berikan atau teman-teman ketik. Dan apabila masih kurang paham, bisa komen di kolom komentar, nanti saya akan jelaskan detailnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.